Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya selalu menyertai, semoga sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian, tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya Profesor Samsia, pada kali ini ingin menyampaikan kisah inspiratif yang berjudul Mengejar Kesuksesan dan Kebahagiaan Hakiki ala Tenzing Norgay. Sahabat-sahabatku sekalian, setiap orang yang sukses pasti ada orang di belakangnya. Setiap orang sukses pasti ada sosok yang mendukungnya. Namun, seringkali sosok yang mendukungnya tersebut tidak dikenal orang dan bahkan sama sekali tidak pernah dimunculkan. Kenapa demikian? Karena mereka memilih menjadi seperti Tenzing Norgay. Siapa Tenzing Norgay? Ada apa dengan Tenzing Norgay? Dan bagaimana kiprahnya? Ikuti video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada sahabat-sahabatku sekalian, setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak yang tahu kisah ini. Baik, mari persilahkan mengikuti kisah Tenzing Norgay. Saudara-saudara sekalian, Tenzing Norgay, Mount Everest, dan Edmund Hillary mungkin bagi generasi milenial tidak begitu populer atau tidak begitu familiar di telinga mereka. Karena ketiga hal ini dulu banyak diajarkan di pelajaran sejarah atau IPS. Namun bagi generasi milenial tentu hal ini pada saat sekarang ini tidak begitu penting bagi mereka. Dan bahkan boleh jadi kita pun yang hidup di zaman tahun 70-an ke bawah juga tidak terlalu peduli siapa sesungguhnya Tenzing Norgay itu. Saudara-saudaraku sekalian, Tenzing Norgay adalah seorang pemandu pendaki gunung atau dikenal di sana dengan istilah Sherpa, yang pekerjaannya sehari-hari adalah memandu pendaki gunung untuk mencapai puncak Mount Everest. Sudah begitu banyak orang yang telah dipandu oleh Tenzing Norgay untuk mencapai puncak Mount Everest, namun belum juga berhasil. Dan pada akhirnya Tenzing Norgay telah berhasil mengantarkan seorang yang bernama Sir Edmund Hillary mencapai puncak Mount Everest tepatnya pada tanggal 29 Mei 1953 pukul 11.30. Edmund Hillary dan Tenzing Norgay telah berhasil mencapai puncak Mount Everest yang tingginya sekitar 8.824 meter di atas permukaan laut. Nah, keberhasilan keduanya tentu saja telah melalui berbagai perjuangan, berbagai kesulitan, naik turun kembali, dan berbagai kesulitan lainnya, misalnya tersesat di jalan,
kehabisan oksigen, kehabisan bekal, dan lain-lain sebagainya. Namun setelah melakukan ekspedisi selama beberapa lamanya, akhirnya berhasil jugalah keduanya mencapai puncak Gunung Everest. Keberhasilan mereka tentu saja telah menggaung di dunia sebagai orang pertama yang telah berhasil menginjakkan kakinya di puncak gunung tertinggi tersebut yang sekian lama, selama 32 tahun lamanya, dari tahun 1920 hingga 1952 dilakukan ekspedisi dari berbagai belahan dunia. Orang yang diutus ke sana untuk menaklukkan gunung tersebut, namun tidak berhasil. Nah, pada saat itu Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, tepatnya 29 Mei 1953 pukul 11.30, berhasil mengibarkan bendera di puncak gunung Mount Everest. Sebelum cerita ini dilanjut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kembali bahwa Edmund Hillary itu adalah seorang yang berkebangsaan Selandia Baru sebagai negara persemakmuran dari Inggris. Sehingga ketika berita tentang keberhasilan Edmund Hillary mencapai puncak gunung tertinggi sebagai orang pertama yang berhasil menaklukkan Gunung Mount Everest ini, maka langsung Ratu Elizabeth II Inggris menetapkan dan memberikan penghargaan sebagai penghargaan kebangsawanan kepada Sir Edmund Hillary. Nah, setelah berita ini terdengar oleh wartawan, maka ketika mereka turun ke bawah, puluhan wartawan sudah menunggu keduanya. Dan tentu saja yang paling pertama dikerumuni oleh wartawan adalah Sir Edmund Hillary. Dan mereka mewawancarai dan menantikan berita dan mendengarkan cerita tentang keberhasilan Edmund Hillary mencapai puncak tertinggi dunia itu. Namun hanya satu orang yang mewawancarai Tenzing Norgay. Dan apa yang dikatakan oleh wartawan kepada Tenzing Norgay, ini adalah cuplikannya. Saudara Tenzing Norgay, Anda kan seorang Sherpa atau pemandu pendaki gunung, pemandu Edmund Hillary. Tentunya posisi Anda berada di depan dia. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak Mount Everest? Lalu Tenzing menjawab, "Ya, benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilahkan Edmund Hillary untuk menginjakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia ini. Meskipun sebelumnya kami berdua telah berjuang, kami berdua telah menempuh berbagai kesulitan. Namun setelah tinggal beberapa meter lagi, lalu saya berteriak kepada Hillary, 'Ayo terus berjuang, teruslah berupaya dan terus bersemangat.' Dan akhirnya ketika sisa satu langkah lagi di puncak tersebut, saya Tenzing Norgay mundur ke belakang dan mempersilahkan Sir Edmund Hillary membuat rekor dunia sebagai orang yang pertama menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia. Lalu wartawan pun bertanya kembali, "Kenapa Anda melakukan itu, Saudara Tenzing Norgay?"
Lalu Tenzing menjawab dengan lantang, "Ya, karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah bagaimana saya berhasil membantu dan mengantarkan Edmund Hillary meraih impiannya." Saudara-saudaraku sekalian, dari kisah ini kita berharap semoga kita semua bisa terinspirasi dengan cerita atau kisah inspiratif ini agar kita rela berkorban untuk mewujudkan impian atau obsesi orang lain. Terutama adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di bawah pengawasan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin anak-anak didik kita, atau mungkin orang-orang yang kita latih, bawahan kita, dan siapapun dia. Tentu yang ditunggu adalah bagaimana kita bersedia berkorban untuk mewujudkan impian mereka. Itulah tadi kisah mengagumkan sosok Tenzing Norgay yang telah berkorban demi untuk mendukung pencapaian obsesi seorang Sir Hillary. Apa yang dilakukan oleh Tenzing Norgay tersebut telah menjadi kisah inspiratif sampai hari ini. Meskipun kisah tersebut sudah lebih dari setengah abad, namun sosok Tenzing Norgay tetap dikenang orang. Apa yang telah dilakukan Tenzing Norgay tersebut ternyata menjadi inspirasi besar bagi pemimpin-pemimpin saat sekarang ini. Namun demikian, tentu tidak banyak orang yang memiliki sikap seperti Tenzing Norgay. Pada umumnya, orang yang mencapai kesuksesan pasti selalu mengklaim diri bahwa kesuksesan tersebut diraihnya sendiri. Bahwa kesuksesan tersebut adalah merupakan kerja kerasnya sendiri. Kesuksesan yang diraih adalah pengorbanan dirinya, baik material maupun non-material. Padahal mereka tidak pernah sadar bahwa kesuksesan yang diraihnya itu adalah karena ada orang yang telah berkorban untuk mendukungnya. Entah itu orang tuanya, entah itu bawahannya, entah itu pimpinannya, entah itu anaknya, dan entah sahabatnya atau siapa saja yang telah betul-betul dengan sukarela mendukung agar obsesi orang tersebut bisa dicapai dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tenzing Norgay tidak dikenang orang? Apakah Tenzing Norgay tidak terkenal seperti halnya terkenalnya Sir Edmund Hillary? Tentu saja jawabannya tidak. Bahwa Tenzing Norgay justru lebih terkenal dan lebih dikenang orang sampai hari ini. Sementara Edmund Hillary sendiri sepertinya sudah dilupakan orang. Karena obsesi tersebut, kesuksesan yang dicapainya tersebut adalah sesaat. Sementara Tenzing Norgay sampai hari ini terus menjadi bahan kisah inspirasi bagi setiap orang yang ingin berbuat baik dan ingin berkorban untuk mendukung orang lain mencapai obsesinya tersebut. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kisah ini sangat berharga untuk kita pegang, untuk kita gunakan, karena kesuksesan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya adalah manakala kita berhasil
mengantar orang lain mencapai puncak cita-citanya. Kesuksesan dan kebahagiaan hakiki adalah keikhlasan kita atau kesediaan kita untuk berkorban demi mendukung orang yang kita ingin agar dapat mencapai obsesinya. Entah itu anak kita, kita rela berkorban demi mendukung obsesi anak-anak kita. Kita rela berkorban untuk mendukung saudara-saudara kita. Kita rela berkorban untuk mendukung pimpinan kita. Dan tentu saja yang paling penting di sini, bagaimana seorang pendidik, bagaimana seorang guru, bagaimana seorang dosen, bagaimana seorang pemimpin berusaha untuk mengantarkan anak-anak didiknya atau orang-orang yang dipimpinnya mencapai kesuksesan. Itulah sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kita semua bisa menjadi Tenzing Norgay. Terima kasih. Saya akhiri kisah ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau di rumah saja.